untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa 21 Mei 1998 menjadi peristiwa sejarah yang terkenang sepanjang waktu. Pada masa itu, ribuan mahasiswa menuntut perubahan reformasi dan berhasil melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden selama 32 tahun. Penyebab terjadinya kerusuhan 13-15 Mei diawali krisis finansial Asia. Sejak tahun 1997, kemarahan masyarakat kian memuncak setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak oleh aparat saat demonstrasi berlangsung pada 12 Mei 1998. Satu hari setelahnya, kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia tak terkendalikan. Sebagai bentuk pemberontakan, para mahasiswa Trisakti menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan orasi dan tuntutan. Bukan cuma itu, massa mencegat mobil dan sepeda motor untuk kemudian merusak dan membakarnya. Di titik lain, sekelompok massa juga melakukan pembakaran SPBU di Jalan Kiai Tapa. Keesokan harinya, 14 Mei 1998, terjadi penjarahan di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek. Kondisi Jakarta juga kian buruk karena beberapa bangunan yang dirusak dan dibakar. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto bergegas kembali ke tanah air dari kunjungannya ke Kairo setelah mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan penyelidikan tim gabungan pencari fakta, pemicu kerusuhan sebelum peristiwa 21 Mei 1998 terletak di Jakarta Barat, yaitu di wilayah seputar Universitas Trisakti. Terdapat 2 golongan yang menjadi pelakuan kerusuhan. Pertama adalah massa pasif yang berhasil diprovokasi. Kedua adalah provokator, yaitu sekelompok orang yang tidak berasal dari wilayah setempat, namun secara fisik telah terlatih. Kerusuhan juga bernuansa rasial. Dalam hal ini, warga etnis Tionghoa menjadi sasaran perusakan saat terjadinya kerusuhan. Bahkan, sejumlah kasus kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan Tionghoa. Hal itu lantaran etnis Tionghoa dituding penyebab krisis moneter. Rumor beredar, mereka melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Sebelum peristiwa 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berusaha membentuk komite reformasi untuk menjawab tuntutan mahasiswa. Pembentukan komite reformasi ini dimaksudkan berdampingan dengan kabinet reformasi yang akan dibentuk. Pada 20 Mei 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh ke istana untuk menjadi anggota komite reformasi. Mereka adalah Gus Dur, Cak Nun, Ma'ruf Amin, Yusril Ijah Mahendra, dan beberapa tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh tersebut tidak bersedia dengan ajakan yang diminta Presiden Soeharto. Merasa tak lagi mendapat kepercayaan, akhirnya peristiwa Soeharto mundur dari kursi presiden terjadi pada 21 Mei 1998 pagi. Pernyataan pengunduran diri tersebut dilakukan di ruang kredensial Istana Merdeka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei
1998. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie berdasarkan aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dari kerusuhan Mei 1998 yang suram itu, sebanyak 499 orang tewas. Lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sekitar 2,5 triliun rupiah.